Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa kembali dengan pelajaran kimia kelas 12 IPA semester 5. Yang lalu kalian sudah mempelajari tentang kimia unsur, yaitu salah satunya adalah unsur-unsur transisi periode keempat, di mana unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai suatu ciri khas yang berbeda dengan unsur-unsur golongan yang lainnya. Salah satunya adalah bahwa unsur transisi periode keempat dia dapat membentuk suatu senyawa kompleks. Apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung ion kompleks. Sehingga kita mempelajari di dalam unsur transisi periode keempat, apa itu ion kompleks? Ion kompleks terbentuk dari adanya kation logam, kemudian ada sebagai atom pusat, kemudian ada ligan-ligan, kemudian ada bilangan koordinasi, dan muatan ion kompleks. Di mana ion kompleks ada yang disebut dengan ion kompleks positif dan ada yang disebut dengan ion kompleks negatif. Mari kita lihat apa itu ion kompleks. Tadi di dalam ion kompleks, contohnya di sini AgNH32+. Kemudian contoh yang selanjutnya FeCl6-4. Berarti yang pertama AgNH32+ itu termasuk ion kompleks positif. Yang FeCl6-4 berarti ia termasuk ion kompleks negatif. Bagaimana terbentuknya ion kompleks? Bahwa di dalam ion kompleks ada yang disebut dengan atom pusat. Atom pusat adalah kation logam yang terikat pada ligan-ligan melalui ikatan kovalen koordinasi. Contohnya tadi kalau di AgNH32+, maka atom pusatnya adalah Ag. Kemudian disebut dengan ligan. Ligan adalah molekul netral atau anion yang mempunyai pasangan elektron bebas yang terikat pada atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Di mana jenis ligan ini ada disebut dengan molekul netral dan juga anion yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya di dalam molekul netral yaitu NH3. NH3 ini mempunyai pasangan elektron bebas, maka dia dapat bertindak sebagai ligan molekul netral. Kemudian ligan yang anion, contohnya tadi dalam FeCl6-4, berarti ligannya adalah Cl-, dia punya pasangan elektron bebas. Kemudian yang dimaksud dengan bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan-ligan yang terikat pada atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Lalu di sini ada disebut dengan muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks adalah muatan atom pusat ditambah muatan ligan-ligan. Contoh di muatan ion kompleks AgNH32+, berarti muatan ion kompleksnya itu adalah +1. Itu yang dimaksud dengan ion kompleks, keistimewaan dari unsur-unsur transisi periode keempat. Kemudian bagaimana contoh dari soal kalau kita ingin menyelesaikan unsur-unsur transisi periode keempat, terutama di ion kompleks. Mari kita lanjutkan contoh penyelesaian soalnya, mulai dari atom pusatnya apa, ligannya, bilangan koordinasi, muatan ion kompleks, muatan atom pusat, konfigurasi elektron atom pusat,
konfigurasi elektron ion pusat, hibridisasi, bentuk molekul, kemudian sifat magnet, dan juga sampai dengan bagaimana bentuk dari ion kompleks. Jadi mari kita pahami bagaimana menentukan, menyelesaikan suatu soal tentang ion kompleks. Penyelesaian soal ion kompleks. Contoh soal ion kompleks diketahui yang pertama AgNH32+, yang kedua FeCl6-4, yang ketiga FeCl6-4, dan yang keempat CuH2O4+2. Di mana nomor atom Ag 47, Fe26, Cu29. Yang ditanya A. atom pusat, B. ligan, C. bilangan koordinasi, D. muatan ion kompleks, E. muatan atom pusat, F. konfigurasi elektron atom pusat, G. konfigurasi ion atom pusat, H. hibridisasi ion atom pusat, I. bentuk ion kompleks, J. sifat magnet, dan K. gambar ion kompleks. Yang pertama kita selesaikan AgNH32+. Jadi ionnya tadi adalah Ag NH32+. Berarti di sini yang atom pusatnya yaitu Ag. Sini atom pusatnya adalah Ag. Kemudian untuk ligannya adalah NH3. Sini ligannya adalah NH3. Lalu di sini muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks berarti ini adalah +1. Sini muatan ion kompleksnya sebesar +1. Kemudian berapa muatan atom pusat? Muatan atom pusat dicarinya dari muatan ion kompleks sama dengan muatan Ag plus 2 kali muatan NH3. Tadi dikatakan bahwa muatan dari ion kompleksnya adalah +1 sama dengan muatan dari Ag plus 2 dikali muatan NH3. NH3 adalah molekul netral, berarti muatannya adalah 0. Berarti berapa muatan Ag? Sini 2 dikali 0 sama dengan 0, sehingga muatan Ag sama dengan +1. Kemudian bagaimana konfigurasi atom pusat? Tadi sebagai atom pusatnya adalah Ag. Di mana Ag nomor atomnya adalah 47. Berarti sini kita buat konfigurasinya berdasarkan konfigurasi penulisan singkat, yaitu gas mulia. Ag sini yang dekat ke Ag adalah gas mulianya Kr, maka kita masukkan Kr kemudian dari Kr ini, setelah Kr adalah Kr, kemudian Kr ini terakhirnya di mana? Kr, setelah Kr berarti pengisian orbital selanjutnya adalah 5s.
sini 5s, kita isinya 5s1, kemudian 4d10. Kenapa kita mengisinya 5s1 4d10? Ingat kembali, orbital D akan stabil apabila penuh atau setengah penuh, sehingga tidak ada S2D9 tapi S1D10. Ini konfigurasi atom untuk Ag. Lalu bagaimana konfigurasi ion Ag? Tadi Ag adalah muatan atom pusatnya +1, berarti ionnya adalah 47 Ag plus, sini Ag plus, tadi Ag plus, kemudian yang sini ada Kr, lalu setelah Kr adalah Ag plus, berarti melepas satu elektron. Elektron yang dilepas adalah elektron pada kulit terakhir. Pada saat konfigurasi atom pusat ini ada 5s dan 4d, berarti disusun kembali, kulit terakhirnya ada 5, maka elektron yang pertama kali dilepas adalah pada 5s. Ya, setelah Kf kita tulis lagi adalah 4d 4d10 dilepas 1, berarti 5s nya 0, atau tidak bisa ditulis, 5s nya adalah 0 untuk ion Ag+. Yang selanjutnya adalah bagaimana hibridisasi ion Ag+. Tadi Ag adalah 47 Ag plus, dimana di sini yang dekat ke 47 adalah Kr, kemudian setelah Kr orbital D sebanyak 5 orbital D, maka kita buat orbital 4d nya sebanyak 5. Kemudian di orbital D tadi ada sebanyak 10, 4d10, jadi 4d10, maka di sini ada sebanyak 10 elektron yang kita isi dulu spin positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, S nya kosong. Kemudian ligannya yaitu NH3. NH3 ada sebanyak 2 NH3, di mana setiap ligan punya pasangan elektron bebas. Ini NH3 dia mempunyai pasangan elektron bebas. Dengan adanya pasangan elektron bebas, syarat dari ion kompleks berarti atom pusat menyediakan orbital kosong sebanyak ligan. Di Ag plus orbital kosong baru 1, yaitu 5s, maka kekurangan 1 orbital, maka ditambahkan lagi setelah s berarti orbital p. Jadi kita buat lagi 5s dan 5p, sehingga ini menulis kembali itu 47 Ag plus ini tadi dekat ke Kr, kemudian sini masuk elektron-elektron dari 4d nya adalah sebanyak 10 tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Lalu di sini ligannya akan masuk di pertama kali masuk di 5S, ini masuk ke sini, kemudian satu lagi masuk ke 5P sini, sehingga hibridisasinya adalah orbital yang digunakan masuk ligan. Hibridisasi sp. Untuk hibridisasi sp, apa bentuk ion kompleks? Kita ingat kembali pada saat membentuk molekul, kalau hibridisasinya sp adalah bentuknya linear. Ini bentuknya. Kemudian bisa kita lihat lagi sifat magnet. Dari mana bisa melihat sifat magnet? Sifat magnet dilihat dari atom pusat, ion-ion yang elektron-elektron yang berada pada sekitar atom pusat. Ternyata pada Ag+, elektron-elektronnya ini semuanya berpasangan. Kalau berpasangan berarti tidak ada tarikan terhadap medan magnet, maka sifat magnetnya dapat disebut sebagai diamagnetik. Sifat magnetnya adalah diamagnetik. Lalu bagaimana gambar dari hibridisasi sp yang linear? Di sini di tengah-tengah berarti adanya atom pusat, yaitu tadi Ag. Kita kasih warna. Kemudian ada dua ligan, itu ligannya adalah NH3, kita bedakan. Satu lagi NH3. Ini ada dua NH3. Menggunakan ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Kita buat ikatannya antara atom pusat dengan ligan. Maka bentuknya seperti ini untuk AgNH3 2 plus. Di tengah ini adalah Ag. Di sini bisa kita tulis Ag plus. Sini Ag. Kemudian ini tadi Ag plus, dan ini adalah NH3. Kita tulis di sini adalah NH3. Dan ini juga adalah NH3. Jadi seperti itu untuk AgNH3 2+, ternyata strukturnya adalah linear dan gambar linear seperti ini. Untuk penyelesaian soal ion kompleks tentunya sudah paham bagaimana kalau ada penyelesaian soal ion kompleks. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lakukan latihan-latihan soal penyelesaian ion kompleks, sehingga kamu lebih memahami lagi bahwa bentuk-bentuk ion kompleks itu tergantung dari hasil hibridisasinya dan kekuatan dari ligannya, dimana kekuatan ligan itu menentukan sebagai sifat magnet.
walaupun bentuknya sama, tapi sifat magnetnya akan berbeda tergantung dari ligan yang terikat pada atom pusat. Demikian materi tentang ion kompleks, semoga bermanfaat dan dapat dilanjutkan dengan latihan-latihan selanjutnya. Akhir pelajaran Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.